Shalom Bapak Saudara sekalian, ini yang kedua kali saya melayani hari Minggu. Kalau ITM pernah satu kali di tempat ini, kalau Bapak Ibu pernah hadir, kalau mungkin hari Kamis ya waktu itu ya, saya lupa. Bapak Ibu, hari ini saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Pentecost Sunday, saya percaya bahwa Pentakosta selalu dirayakan 10 hari setelah Tuhan naik ke sorga. Dan hari ini adalah peringatan di mana Tuhan memberikan 2000 tahun lalu Roh Kudus dicurahkan di loteng atas Yerusalem. Kita mengenalnya sebagai Pentakosta. Anda mengerti bahwa sejauh ini, saya tuh pernah ditanya sama seorang beberapa waktu yang lalu. Pak, kalau Bapak itu kalau firman Tuhan tuh, Bapak suka tokoh siapa? Saya bilang Tuhan Yesus toh. Oh jangan Tuhan Pak, yang manusia. Manusia mau PL atau PB? PB Pak. Saya bilang Lukas. Dan orang itu berkata, kenapa enggak Paulus? Saya bilang Lukas. Anda mengerti Lukas itu membuat kitab Lukas dan kitab kisah para rasul. Itu yang nulis adalah Lukas. Kalau Anda melihat kisah Lukas itu dibuat kira-kira beda 2 tahun. Tahun 58 sampai 60 sampai tahun 60 sampai 62. Beda 2 tahun aja kitab Lukas. Nah, kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Anda membaca dalam kitab Lukas yang pertama, kalau Anda melihat, di sini akan dipasang, nggak usah dibuka Bapak Ibu, itu save your battery saja. Kalau dibuka nanti Anda buka begitu, Anda lihat WA pasti. Anda nonton di depan sini aja. Lukas yang pertama, dikatakan Lukas yang pertama, sudah belum? Theophilus yang mulia, tuh kan bilang begitu. Anda mengerti, Theophilus yang mulia. Kata mulia di sana itu berarti bahwa Theophilus adalah seorang pembesar. Theophilus, Theo Tuhan, Philus pecinta Tuhan. Theophilus, Theophilia adalah seorang yang bekerja pada kerajaan Romawi. Anda kalau mengerti, Theophilus itu adalah Kaisar Romawi memiliki raja-raja wilayah. Raja wilayah hari itu adalah Herodes. Tetapi Theophilus adalah seorang pejabat yang bekerja di kerajaan. Nah, Lukas itu adalah seorang dokter, periset, dan seorang yang ahli sekali, orang yang pintar. Saya mengerti bahwa kalau Anda melihat Lukas itu, tiap orang tuh punya background beda-beda Bapak Ibu. Kalau background Anda adalah, orang tuh harus berdamai dengan backgroundnya. Karena background itu kalau Anda pulih, Tuhan akan pakai engkau di situ luar biasa. Coba lihat baik-baik. Lukas membuat kisah buku Lukas. Dalam buku itu ditulis kepada Theophilus dikatakan yang mulia. Dia memanggil yang mulia berarti Theophilus adalah seorang pejabat. Tetapi pejabat ini dia tuh punya hati kepada orang Yahudi yang merayakan ibadah. Dia kasih derma gitu ya, baik kepada orang Yahudi. Dan satu ketika Theophilus memberikan derma, Lukas melihat ada peluang besar untuk orang ini bertobat. Lalu Lukas membuat kisah Lukas. Dan kisah itu ditulis dibaca oleh Theophilus. Tapi Anda mengerti 2 tahun kemudian dalam kitab Lukas, Lukas yang pertama, kita buka. Lukas kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus. Kisah Rasul 1 ayat 1. Sudah? Kisah 1 ayat 1? Belum. Kisah 1 ayat 1, oke. Apa? Hai? Nah. Ada yang aneh tuh ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda membaca di sana Anda akan melihat, oh ternyata Theophilus sudah bertobat. Theophilus tadi panggil yang mulia, sekarang dia panggil, hai bro, gitu. Sudah bertobat. Jadi Theophilus sudah menjadi seperti Lukas, kawan sekerja Lukas. Anda mengerti bahwa kitab Lukas itu menulis tentang sebuah pertobatan. Tetapi kisah para rasul itu bicara mengenai hal yang berbeda. Anda mengerti banyak dari Bapak Ibu yang pergi menginjil. Orang sering bertanya, Pak, kenapa sih ya Pak, kalau saya tuh didatangi orangnya pasti seorang pecandu Pak. Oh mungkin kau pecandu tadinya. Orang yang paling banyak akan engkau layani, orang yang paling banyak akan kau ambil, yang engkau akan tuai adalah orang-orang yang backgroundnya sama dengan Anda. Anda harus mengerti ini. Jadi orang, siapa yang Anda layani, Anda injili. Ada yang berkata, Pak saya tuh diutus Tuhan untuk pergi ke Afrika. Oh ya oke. Ada orang yang demikian. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Orang yang
diutus Tuhan adalah orang yang punya background yang sama dengan seseorang. Anda mengerti Tuhan sayang sama Anda semua dan saya. Dan Lukas membuktikan Theophilus yang bertobat karena pelayanan Lukas itu, akhirnya Theophilus bertobat dan semua orang kerajaan, turunan-turunannya itu, bawahannya bertobat banyak. Lukas adalah seorang yang dipakai untuk menobatkan orang-orang dari bangsa lain yang stratanya ke atas. Anda mungkin berkata, wah enakan Lukas Pak, tiap orang punya background. Tiap orang punya latar belakang yang harus Anda bergumul. Nah, dalam background itu, kalau Anda bertobat dan Anda mengerti, Tuhan memakai Anda untuk background Anda. Saya dulu adalah seorang dosen. Saya tuh pernah mengajar di kampus-kampus. Saya mengerti bahwa kenapa sih dalam kehidupan saya ada banyak orang yang bertobat. Kenapa ada orang yang bertobat itu yang tipenya sama. Waktu saya berpikir, oh ya mungkin karena background saya seperti itu. Satu ketika saya tuh membimbing skripsi. Ya. Nah dalam bimbingan saya itu setelah saya skripsi berapa kali, kemudian waktu berganti, udah selesai, masuk lagi, saya masuk lagi, ada masuk begitunya, bukan murid saya. Saya bertanya, mau apa non kesini? Dia berkata, Pak saya mau cerita. Lah cerita kok sama saya? Saya bilang. Dia cerita. Dia itu sudah bikin skripsi sampai bab 4. Anda tahu bab 4 di ACC udah pasti lolos. Karena bab 5 cuma simpulan, isinya adalah kecil saja. Bab 4 belum di ACC. Dan dosen pembimbing dia masuk rumah sakit. Setelah beberapa kali masuk, nih masuk kali ini. Dan kali ini kondisinya rada-rada payah. Terus kenapa? Saya bilang, kamu cerita sama saya. Ya itu Pak, saya mau cerita. Dosen pembimbing saya ini sudah sakit. Dan kalaupun sembuh, saya pokoknya intinya diteken dulu yang bab 4. Kalau bab 4 sudah oke, maju sidang gampang. Tapi ini belum selesai, dia sudah sakit. Apa yang kamu buat? Saya bilang, itu Pak, saya juga pusing Pak. Saya sudah berkali-kali ketemu dalam kondisi dia sakit, saya tengokin dia Pak. Tapi mau ngomong Pak, gak enak saya. Terus apa yang kamu buat? Ya kemudian dia tuh bilang sama saya begini. Skripsi kamu selesai di tangan saya katanya. Wah dia seneng ya. Tapi dia belum sembuh juga, sakit tuh. Tetapi gini, kalau nanti gak selesai, kamu minta bantuan dosen. Yang saya sebutkan ini. 1, 2, 3, pilih 1. 1, pilih 1, 2 atau 3. Pilih, 3 orang kamu pilih. Tetapi dia bilang, jangan pilih orang yang 1, 2, 3. Nah nama saya nomor 1 di sini. Dia berkata, pilih yang ini 3 nama, tapi jangan pilih yang sini 3 nama. Nah nama saya di sini nomor 1. Saya bilang, terus kamu nyari saya buat apa? Nah itu dia Pak. Saya ini kondisi gimana ya Pak? Saya itu lemes Pak. Dan kamu nyari saya buat apa? Cari 3 orang ini aja. Masalahnya saya sudah bicara sama 3 orang ini, gak paham skripsi saya. Waduh saya bilang. Terus kamu sini mau apa? Mau sama saya? Nah itu Pak, saya maunya sama Bapak, tapi kan Bapak kan masuk daftar di sini gak boleh masuk katanya. Saya bilang terserah kamu maunya gimana. Saya pusing Pak. Saya bilang gini nih, kamu taruh dulu itu, taruh dulu Pak ya. Dengarkan saya bicara. Nah saya tuh nginjil, saya mau nginjil. Saya nginjil sama dia. Gini, kamu taruh dulu ya, saya mau bicara satu hal sama kamu. Setelah kamu jawab nanti baru saya akan memutuskan seperti apa. Saya punya buku kamu, ada bukunya nih tapi gak boleh kamu pinjem. Kan bukunya terlarang saya bilang. Apa Pak pertanyaannya? Kamu kalau meninggal masuk mana? Bapak Ibu gini ya, menginjil tuh banyak cara. Tetapi caranya saya pakai. Kamu kalau meninggal hari ini masuk mana? Sebelumnya saya bertanya, rumah kamu di mana? Saya naik bis 1 kali, naik angkot sekali. Saya bilang, kalau kamu pulang, kamu ditabrak. Andai kata meninggal, masuk mana? Wah Bapak jangan begitu Pak. Loh saya cuma tanya, saya bilang kok jawab aja. Masuk mana? Dia berpikir, wah gak tahu Pak, saya gak tahu masuk mana. Loh kamu gak tahu masuk mana gimana? Gampang ya atau tidak kok jawabannya. Gak tahu Pak. Nah gini, kamu pulang dulu, ini tinggal sini ya. Kamu pulang dulu, pikirkan perkataan saya tadi,
3 hari lagi kembali ke tempat ini, kamu akan menjawab. Bisa ya? Nah sekarang pulang. Nah dalam ceritanya kepada saya nanti, dia berkata begini, dosen Edian, ngawur tuh dosen. Dia pulang ke rumah sambil menggerutu tuh. Dia naik bis, naik angkot, dan kemudian sampai di rumah maminya tanya, udah makan belum? Mau makan enggak? Ngamuk. Habis dia tidur siang. Waktu dia tidur, nah ini Roh Kudus bekerja nih. Waktu dia tidur, ada mimpi. Dia bermimpi. Mimpi ruangannya besar, mejanya satu, bangkunya satu, dia duduk situ. Sendirian. Kemudian saya masuk dan berkata, ada 10 soal akan diberikan kepada Anda. Anda menjawab dan seperti jawaban Anda akan terjadi demikian Anda lulus. Kalau bisa jawab 7, 7 nilainya. Bisa jawab 5, 5 nilainya. Ini soalnya. Dia mulai tuh, dia gini. Nomor 1, Lukas 10 ayat sekian tentang apa? Nomor 2, Kisah Rasul sekian ayat sekian tentang apa? Berikutnya, Markus sekian, nilainya 0. Ini apa nih? Bangun. Wah, begitu bangun, lihat gini, keringetan dia. Dan dia tidak bisa tenang selama 3 hari. Kemudian hari ketiga datang lagi ke kantor saya. Siang Pak, kamu sini duduk. Ada apa? Dia cerita masalah dia mimpi tadi. Saya bukan orang bikin mimpi loh, bukan saya yang bikin mimpi. Dia mimpi sendiri. Dari situ saya berkata mengenai Roh Kudus, saya bicara mengenai Tuhan. Nah gampang lah, endingnya rapi jali lah, bagus lah ya. Endingnya bertobat. Sekarang dia sudah melayani Tuhan, hari itu dia bertobat. Setelah itu saya berikan solusinya. Apa yang saya baca dari skripsi kamu anak pintar. Tetapi memang agak sulit untuk meneruskan ini. Kamu pergi kepada kajurnya, bicara sama beliau, supaya 2 kemungkinan buat kamu. 1, engkau hapuskan skripsi ini, buat lagi yang baru. Hah? Tapi yang baru itu, ini ada buku 1, kamu pasti bisa. Dalam 2 bulan engkau akan lulus. Atau engkau melanjutkan yang kemarin. Tetapi engkau harus bicara sama dosennya karena itu pemikirannya bukan pemikiran dia. Dosennya sakit akhirnya meninggal. Meninggal. Habis itu dia berkata dia memilih yang pertama. Saya pinjamkan bukunya dan dia membuat skripsi 2 bulan jadi dan wisuda. Lancar. Bapak Ibu Anda berpikir, kok bisa ya bertobat begitu? Ya. Karena petobat-petobat yang akan datang kepada Anda adalah orang-orang dengan background Anda. Jadi hari ini kalau engkau penuh Roh Kudus, itu adalah anugerah Tuhan supaya engkau datang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah kalau Anda berbicara hari ini, kita buka sebentar Kisah Rasul 1. Ini kan hari Pentakos, jadi membahasnya ya ini. Kisah Rasul 1, enggak usah ayat pertama sampai ayat ke-11, kita baca ayat 12 saja. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti Roh Kudus itu hal yang penting. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, itu yang namanya Tritunggal nggak jalan, Bapak Ibu. Anda bertanya, Pak, asal Roh Kudus dari mana ya? Bentar, buka dulu Lukas 11. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus berasal dari siapa? Bapa. Roh Kudus berasal dari Bapa. Dan cerita itu adalah ya dan amin. Nah, ayatnya berkata demikian. Apa yang diperbuat oleh rasul-rasul sampai pada hari pencurahan Pentakosta. Yang pertama, lalu mereka kembali dari Yerusalem, dari bukit sebut Bukit Zaitun yang seperjalanan Sabat jauh dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, mereka langsung naik ke atas, ruang atas. Kalau Anda melihat dalam kisah nanti di kisah 2 di mana Petrus itu berkhotbah, Anda mengerti di tempat itulah sebetulnya kuburan Daud. Berapa yang sudah pergi ke Israel? Kalau saya boleh mengerti, angkat tangan Bapak Ibu. Oke, yang belum pergi, gak usah khawatir Bapak Ibu. Pergi gak pergi ada hubungan sama sorga, gak sorga. Jadi
Bapak Ibu kalau punya uang pergi, kalau nggak punya uang, ya nggak usah pergi, nggak apa-apa. Anda mengerti kalau Anda bertanya sama seseorang, Pak antarkan saya ke kuburan Daud. Sekarang saya nggak tahu apakah sudah masih boleh pergi dengan bebas atau tidak. Kalau Anda pergi ke Israel dan melihat kuburan Daud, Anda akan melihat kuburan yang dari luar, sarkofagusnya. Sarkofagus tuh, besar ya. Oh ini Daudnya. Daudnya tidak ada di situ. Kuburan Daudnya bukan di situ. Anda mengerti kenapa? Di tempat di mana Petrus berkhotbah, di atasnya adalah loteng, kamar atas. Tempat Roh Kudus dicurahkan, itulah yang orang bilang sebagai kuburan Daud. Anda mengerti, Daud adalah raja yang kaya, raja yang besar dan kaya. Tetapi Daud punya satu kesukaan yang sulit dibandingkan dengan raja-raja yang lain. Daud itu kalau pesta besar, gitu, pesta minum, pesta besar gitu. Daud itu selalu kembali ke sebuah pondok yang disebut pondok Daud. Dia kembali ke sana untuk menyendiri dan hanya bertemu Tuhan memainkan itu orang bilang kecapi Daud. Yang disebut sebagai tempat pondok Daud. Di situ Daud akhirnya meminta untuk mati. Dia tidak mati di sana raja. Daud itu maunya mati di situ, tempat pondokan kecil yang kalian sebut sebagai pondok Daud. Di tempat itulah waktu berganti waktu, zaman berganti zaman, dan kemudian pada zaman Tuhan Yesus meninggal, di tempat itu dibangun sebuah lantai 2 yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus di kamar atas. Itulah di bawahnya pondok Daud, tempat kuburan Daud. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, kalau Anda ke sana, makanya kalau Anda berdiri di situ, Anda mengerti itulah sebetulnya pondok Daud. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka naik ke situ, ada yang indah lagi Bapak Ibu. Pernah Anda lihat ada pelikan bird, burung pelikan di sana? Catat di khotbah ini, nanti kalau ke Israel Anda lihat itu. Kalau bisa ke sana ya, lagi perang nih. Anda ke sana, wah nggak minat Pak. Ya ada. Kalau Anda masuk ke situ, gitu ya, masuk pintu, itu Anda akan melihat satu bangunan tinggi, ada tangga di tengah. Di sebelah kanan Anda masuk, langsung lihat kanan, ada tempat besar. Di situ ada gambar patung burung pelikan. Burung pelikan. Buat apa Pak dipasang burung pelikan bird di situ? Buat apa burung pelikan dipasang di situ gambarnya? Yang menarik hati adalah burung pelikan adalah satu-satunya burung yang dia bisa mengambil dagingnya diberikan sama anaknya. Burung pelikan. Dan burung pelikan itu entah kenapa dipasang di situ. Apakah itu bicara sesuatu? Ya nggak tahu dari mana, pokoknya burung pelikan dipasang di situ. Yang bicara bahwa pelikan mengorbankan hidupnya demi anak-anaknya. Satu hal yang mirip dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus korbankan dirinya supaya engkau anak-anaknya bisa hidup dan melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang menarik adalah mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ini menarik ya, habis menyaksikan Tuhan naik lalu mereka kumpul. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus, intinya 11 murid-muridnya. Mereka semua bertekun dengan hati berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa pada hari itu 11 murid ditambah ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara ini berarti adalah saudara tiri ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya anak Pak, Tuhan Yesus punya saudara tiri Pak, punya. Firman Tuhan berkata saudara tirinya laki-laki 4, mungkin yang perempuan 4, mungkin. Tapi laki-laki 4 tertulis dalam kitab Matius. Bapak Ibu di situ kumpul untuk berdoa. Firman Tuhan coba berkata, engkau harus menantikan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Yang akan turun menaungi engkau, kuasa tempat maha tinggi. Supaya menjadikan engkau sebagai saksi. Saya mau tanya, saksi itu pasti menyaksikan toh? Kalau saksi tidak menyaksikan, saksi palsu itu. Anda dan saya adalah seorang saksi. Engkau melihat sebuah perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, engkau adalah saksi.
Saksi adalah orang yang mengalami sendiri apa yang terjadi atas muka bumi ini. Satu hal yang luar biasa, mereka berdoa karena perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, yang pertama terjadi dibuat murid-muridnya adalah ketaatan. Engkau harus berdoa, mereka nggak tahu ini berapa bulan. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Bahkan mungkin bisa 5 tahun. Tuhan cuma bilang, engkau harus menantikan di Yerusalem. Kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan memberkati engkau. Berapa lama? Tuhan tidak bicara. Pak, kalau saya doa juga sering gitu. Tuhan, kau berarti aku kapan ya? Tuhan berkata, aku akan berkati engkau. Kapan Tuhan? Pet, hilang, gak ada suaranya. Tuhan jarang sekali memberikan sebuah waktu supaya di situ Tuhan bisa melihat apakah engkau betul-betul taat kepada Tuhan. Saudara Tuhan, itu hal yang luar biasa. Yang pertama, ketaatan terhadap perintah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya, dimulai dengan ketaatan. Ketaatan adalah hal yang Tuhan pedulikan dalam sebuah urusan keagamaan. Tuhan melihat orang-orang yang taat. Pada orang-orang taat seperti ini, Tuhan datang memberikan berkat. Kita berkata kepada Cornelius, sebab sedekahmu telah naik di hadapan Tuhan. Ketaatan memberikan. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Tidak pernah ada yang tahu di Alkitab sampai kapan. Yang penting waktu dia memberikan sedekah ini, Tuhan melihat. Doamu dan sedekahmu sudah naik di hadapan Tuhan. Berarti ada doa sama sedekah yang gak naik tuh? Ada. Bapak Ibu, bagaimana doa dan sedekah bisa naik? Makin banyak jumlahnya makin naik. Oh tidak. Waktu Anda taat sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Firman Tuhan berkata, nomor 1, mereka kumpul karena ketaatan. Yang kedua, pada hari itu berdirilah Petrus tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Kalau Anda bandingkan dengan 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 6, 1 Korintus 15 ayat 6, Anda mengerti 120 dari 500 orang yang menyaksikan Tuhan diangkat itu, ada 500 orang lebih. Tetapi yang berkumpul itu cuma 120 orang. 24%. Menariknya itu. Tuh firmannya, ini firmannya ada ya. 500 orang dan kira-kira 24%. Berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perkataan Daud tentang Yudas. Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia telah bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pertama dikatakan bahwa firman dari Daud di dalam sebuah kitab suci lama kepada Yudas harus digenapi. Dan ceritanya itu bicara mengenai sebuah peristiwa di mana Yudas digantikan oleh seseorang. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup, isi perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yudas sih gantung diri apa matinya gimana Pak? Dia digantung, putus talinya, des di bawah jatuh dan tertancap sesuatu sehingga perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu disebut mereka dalam bahasa mereka sendiri Hakel Dama. Hakel Dema sebetulnya bahasanya. Artinya tanah darah sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Biarlah perkemahan menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Yaitu, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, mulai dari baptisan Yohanes, dari Yesus dibaptis, sampai hari terangkat ke sorga meninggalkan kami. Segitu tuh. Dibaptis sampai Tuhan naik. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Cerita itu. Lalu mereka mengusulkan 2 nama. Yusuf yang disebut Barsabas, artinya adalah anak sabat atau Barsaba, anak sabat. Yang juga bernama Justus, nama Yunani Justus dan Matias. Anda tahu siapa yang diangkat? Matias. 1, ketaatan. Dalam hidup ini,
Tuhan menginginkan ketaatan. Ketidakpercayaan adalah sesuatu hal yang Tuhan sangat pentingkan. Satu, Tuhan mementingkan keselamatan kita dipelihara sampai akhir. Tuhan perlukan keselamatan itu waktu nanti engkau bertemu dengan Tuhan dan diperlukan ketaatan untuk itu. Satu, apa yang menjadi bagian Anda dan saya dalam hal ini? Ketaatan. Tetapi yang kedua dikatakan adalah firman Tuhan, Matias menggantikan Yudas. Matias, Matityahu, artinya adalah, Matityahu itu adalah berkat Tuhan, Matityahu. Matat artinya, atau Yahu Tuhan, berkat Tuhan menggantikan Judah, pujian. Kalau kita melihat Yudas, nama itu baik. Saya percaya hari ini gak ada orang kasih nama anaknya Yudas. Ada yang punya nama anak Yudas? Gak ada. Yudas itu nama yang rada-rada buruk. Padahal Yudas artinya bagus. Yehuda artinya, Yehuda yaitu Judah. Praise artinya pujian. Nah, Matias ganti Yudas. Apa yang Yudas buat sebetulnya dalam hidup ini? Yudas punya masalah dalam hidup ini, dia adalah seorang selot. Orang selot tuh orang yang kalau zaman sekarang pukul dulu belakangan lah urusannya. Tuh orang selot, pukul hantem dulu. Yudas. Dia orang yang ingin supaya Tuhan yang disembah ini menjadi raja dan mengusir orang Romawi. Orang selot adalah orang-orang yang hantem dulu urusan belakangan, dikit-dikit pokoknya berantem. Itu adalah sebuah faksi dalam orang Yahudi. Orang Yahudi itu kira-kira zaman itu ada faksi. Pertama Farisi. Farisi adalah orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan orang Saduki. Saduki itu adalah, cuma sedikit kumpulannya. Itu adalah imam-imam Lewi. Saduki, imam-imam Lewi. Tapi karena kejadian-kejadian yang menerpa hidup mereka, membuat mereka tidak percaya firman Tuhan. Mereka berkata, malaikat itu apa? Orang mati bangkit gimana caranya? Jadi mereka mulai mempertanyakan itu, Saduki. Kelompok ini menjadi kelompok yang kecil tetapi dekat dengan pemerintahan Herodes. Saduki namanya. Saduki dalam pemerintahan itu dia memiliki sebuah kelompok lain yang namanya Farisi. Farisi adalah orang yang taat sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A, dia lakukan A, B, dia lakukan B. Ketaatan dia sama firman Tuhan, memilih untuk mereka taat sama Tuhan dan tidak kepada orang-orang di luar Tuhan, membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang tersendiri. Peruzim itu Parisi atau Peruzim. Farisi itu pertama dengan ketaatan dia menolak untuk berkumpul sama orang-orang jahat. Orang nolak firman tidak gitu ya. Dan dia suka membaca kitab Torah, dibaca gitu. Terus hal-hal kecil dikasih sebuah data-data bagaimana mencarinya. Ini orang yang baik sebagai Farisi. Tetapi Farisi itu jatuh dalam dosa. Farisi itu menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Bapak Ibu, satu hal ya kesalahan yang Anda buat atau saya buat. Mungkin dimulai dari sebuah tindakan yang benar loh. Hati-hati, tindakan yang benar. Tetapi hari engkau benar, engkau merasa terpisah dari orang, menganggap dirimu beda sama orang, dan engkau anggap lebih tinggi dari orang, masalah terjadi. Farisi hari itu merasa dia paling benar, dia paling beres, dan dia mengatakan Saduki salah. Dua ini ribut. Nah, dalam mahkamah agama, Bapak Ibu tahu mahkamah agama, itu isinya dua faksi. Farisi dan Saduki. Pemimpin pasti Saduki. Tapi anggotanya bisa Farisi dan Saduki. Jumlahnya naik turun. Gitu ya. Itu adalah faksi dalam mahkamah agama. Ketiga adalah orang Ezni. Ezni itu adalah seorang dari kelompok, Bapak Ibu tahu seorang nabi, seorang imam besar, hari itu yang dipecat, dia pergi keluar dan mendirikan gerakan Ezni. Gerakan ini tidak lagi mau dekat dengan marketplace. Dia tidak mau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Orangnya dikumpulkan dan orang ini tidak mau menerima orang lain bergabung dengan mereka. Mereka cuma beranak cucu di sana dan beberapa juga tidak mau menikah. Ada di situ. Yohanes Pembaptis, kelompoknya Ezni. Farisi, Saduki, Ezni.
Ezeni itu kelompoknya Yohanes Pembaptis. Orang Ezeni ini adalah orang yang berjasa besar. Melarikan waktu dia pergi, melarikan perkamen-perkamen. Anda masih bisa baca Alkitab hari ini? Anda bisa baca Alkitab ini kan ada perkamennya. Perkamen ini yang menyelamatkan perkamennya adalah orang Ezeni. Jadi sebetulnya kita masih sedikit punya utang budi sama orang Ezeni. Gitu ya. Siapa tuh Pak? Ezeni pokoknya. Jadi Anda mengerti orang Ezeni ini adalah orang yang tidak bergaul dengan banyak orang. Mereka terkungkung, mereka cuma belajar sendiri, mereka dalam sebuah pesta makan malam terakhir. Tuhan berkata, pergi ke sana, 2 orang diutus pergi sama Tuhan. Nanti di kota kamu ketemu seorang laki-laki yang membawa tempayan air. Halo? Pernah baca ini? Ya pokoknya iya aja, pasti benar. Di situ ada orang lagi berjalan bawa tempayan air. Nah kamu ikuti dia. Nanti orang itu akan masuk rumah, kamu bicara sama tukang rumahnya, di mana guru akan membuat pesta makan malam terakhir. Dari situ terlihat Tuhan Yesus itu hubungannya baik sama orang Ezeni itu. Hubungannya baik dengan orang Ezeni. Kenapa Pak? Laki-laki jalan, bawa tempayan air. Lah kan tempayan yang bawa perempuan Pak. Enggak. Orang Ezeni tidak pernah menyuruh orang-orang. Di mata Ezeni semua datang sendiri dibawa. Apa yang mereka bawa sendiri. Mereka tidak pernah nyuruh orang lain dibawa. Jadi kok ada laki dibawa tempayan, orang Ezeni. Orang Ezeni itu di mana Yohanes Pembaptis, kan Yohanes Pembaptis keluar dari lari dan bersembunyi bersama kelompok orang Ezeni. Itu 2. Yang ketiga, orang Zelot. Nah itu, Yudas Iskariot, orang Zelot. Dalam kelompok 12 rasul, orang Zelotnya ada 3 kira-kira. Simon gitu ya. Terus ada Yudas bin Yakobus, ada Yudas Iskariot, itu adalah orang Zelot. Orang-orang yang gak pikir panjang, pokoknya hantem duluan, berantem duluan, urusannya belakangan. Itu adalah orang-orang seperti itu. Yudas Iskariot adalah orang seperti itu. Dia berjalan bersama orang Zelot dan dia bergaya orang Zelot dan mengambil sebuah tindakan berdasarkan orang Zelot. Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang dibuat oleh Yudas? Yudas melihat ini guru saya adalah seorang yang canggih yang akan membawa kita pada kemenangan yang penuh. Tetapi setelah tunggu gak terjadi. Lalu Yudas mengatakan, wah ini gak benar nih. Kalau begitu biarkan aku mengambil sedikit tindakan. Dia kemudian menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Apa yang terjadi? Yudas selain itu suka mengambil keuangan bendahara. Ternyata Yudas pekerjaannya adalah seorang bendahara. Bapak Ibu, apa? Gak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Yang terjadi setelah ini adalah waktu dia mengambil itu, dia pernah berkata, kenapa gak kasih uang ini kepada orang-orang miskin? 300 dinar toh uangnya. Bapak Ibu, itu adalah peristiwa di mana Yudas mengambil uang-uang itu. Tetapi Tuhan katakan, yang pola pikir Yudas diganti dengan Matias. Anda harus mengganti pola pikir Anda dengan cara Yudas. Ganti. Ngambil keuntungan tidak sah. Gitu ya. Gini loh Bapak Ibu. Semua berkat Tuhan engkau akan terima. Amin. Ya iya toh, wah berkat Tuhan kita terima dong. Tapi berkat Tuhan Anda terima itu ada masanya. Ada berkat Tuhan yang Anda harus terima. Ada berkat Tuhan yang Anda tidak harus terima. Gini. Satu ketika, saya itu pernah, istri saya sebetulnya, ada masalah di mata. Sudah cek ke dokter, tapi belum beres. Saya bilang, sudah, kita ke dokter yang benar saja, saya akan nganter kamu dan tidak akan ada acara. Saya khususkan hari itu untuk pergi sama istri saya. Kalau ada bilang ini, udah pergi sendiri aja, jangan gitu sama istri, atau temani. Saya temani beliau konsultasi sama dokternya. Dokternya bilang gini, oh Bu, kalau yang tipe begini, kelihatannya mending dioperasi. Memang tidak penting,
tetapi nanti ke depan ada masalah. Jadi mumpung sekarang masih sehat, masih kuat, operasi sekarang beres Bu. Waktu itu saya tanya, berapa dok itunya? 20 juta. Waktu itu 20 juta. Wah, mantap juga tuh uangnya. Tapi gini Pak, ini perlu berapa hari. Jadi dia harus bersiap diri dulu, persiapkan dulu. Bapak juga ikut bagaimana nanti prosedurnya. Jadi biar tidak kaget Pak. Jadi ikut dulu, diterangkan prosedurnya, dan hari ini bayar dulu 5 juta. Oke, lalu nanti waktu ikut ini ada yang memberikan sebuah pengertian. Nah hari itu ada keuntungan nih Pak. Kami itu lagi ada sebuah alat yang penting, alat yang bagus yang baru datang masuk Indonesia. Oleh karena masuk ini ada kemungkinan nanti kalau pas diundi menang bisa gratis. Waduh mantap tuh. Jadi kita berikan dua, satu 100% diskonnya, yang kedua 50%. Nah Bapak daftar di sini, bayar 5 juta, lalu 3 hari lagi diselesaikan. Saya bilang oke. Saya mengerti bahwa cerita itu perlu kita pikirkan bahwa saya ada uangnya. Tapi saya pikir gini, uangnya bisa dipakai untuk tempat lain. Istri tanya sama saya, sayang gimana? Sudah. Gak usah dipikir, kamu fokus saja sama kesehatan kamu. Bagaimana kamu mengikuti prosedur ini, tapi saya nanti yang ngurus keuangannya. Sudah. Istri tidak banyak ngomong lagi, kita pulang. Dalam hati, waduh, duitnya sopo? Gitu. Duitnya siapa? Saya pulang. Baru mau masuk perumahan saya, baru muter masuk nih. Baru mau masuk perumahan nih. Belum sampai rumah, belum doa loh, belum doa. Tiba-tiba teman saya telepon. Halo Pak, udah lama nih gak telepon. Ayo ada apa? Waduh, gone with the wind ya, hilang. Iya Pak, gini-gini ketawa-ketawa. Gini Pak Runa, apa? Saya itu mimpi tadi malam. Hah? Mimpi apa? Saya tuh mau cerita sama Bapak. Mimpi apa? Jadi satu malam itu Bapak datang ke rumah saya. Kita ngobrol di meja makan. Terus lagi saya enak-enak ngobrol sama Bapak, istri saya keluar dari kamar. Bawa uang 20 juta. Saya dalam hati udah, ini enak toh, wah duit 20 juta kok. Tapi saya gak ngomong apa-apa. Lalu istri saya bilang begini, ini uang kita terakhir. Terus dia minta sama saya supaya serahkan uang kepada Bapak. Uang serahkan pada saya, kemudian istri berkata, biar Pak Arun yang tentukan buat apa uang itu. Mimpinya gitu Pak. Berdasarkan mimpi tadi, wah sudah. Saya harus kasih 20 juta sama Bapak. Saya tuh agak maju agak mundur karena saya tuh ngerti istrinya seperti apa. Istrinya tuh gini, orang yang hemat gitu loh. Kalau saya orang hemat, saya hemat. Kalau dia hemat gitu. Pikir sendiri artinya apa. Jadi kalau cerita ini bocor, wah perang Baratayuda. Pak, apakah Bapak ada ide bagaimana memberikan uang ini? Wah saya langsung mikir dong, gimana nyarinya ya. Gini saya bilang, kamu ketik omongan kamu tadi di sebuah, waktu itu zamannya BB. Pakai BB Pak, diketik semua. Lalu send kepada saya, kamu taruh BB-nya di rumah. Ditaruh aja di meja, dibuka. Tunggu, nanti istri kamu akan membaca itu. Amin Pak, ini dari Tuhan nih pasti. Oke, ngobrol gitu sampai rumah nih, sudah sampai rumah, tutup, tutup. Jumat malam. Sabtu kita puasa, kita doa, pulang malam makan. Minggu ibadah. Enggak ada kabar. Saya bilang, wes habis ini, enggak bakal dikasih nih begini. Kemudian minggu malam saya pulang, habis khotbah pulang ke rumah. Belum sampai rumah ditelepon. Shalom Pak, ya shalom, gimana? Udah dibaca apa belum? Sudah. Wah, apa jawaban istri kamu? Gak ngomong apa-apa. Waduh, hilang. Udah, tutup aja, nanti kapan kamu telepon saya lagi. Berapa lama kemudian dia telepon. Pak, udah jawaban dari istri saya. Istri tadi tanya sama saya. Sudah kasih uang 20 juta belum? Buat siapa?
Itu yang kamu mimpi itu dapat Pendeta Aruna. Ya belum toh, kamu belum setuju kok. Siapa bilang gak setuju? Kasih sama dia. Wah, anugerah besar Tuhan toh. Nah, belum doa loh, belum doa sudah datang kok ya. Anugerah besar. Kemudian kirim tuh 20 juta. Wah, yang saya bisa pakai berapa Bapak Ibu? 20 juta dikirim ke saya, 20 juta nih, kirim. Ting, kling, 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 masuk toh. Yang saya bisa pakai berapa Bapak Ibu? 18 toh. Yang 2 kan masuk ke rumah Tuhan. Nah, gimana? Anda kayak orang gak ngerti saja. Itu. 20 dikirim, kelundung masuk ke saya. Yang saya bisa pakai berapa? Iya itu 18. Selebihnya ya rumah Tuhan. Gitu. Halo? Amin toh? Iya oke terus. Ya, pelan-pelan aja Bapak Ibu. Ini kok udah gak enak nih. Nah 18 Tuhan memberikan kepada kami. Saya pikir gini, saya belum doa sudah datang. Ini ada apa ya? Saya bilang oke, ini pasti ada berkat yang besar. Ini saya belum doa sudah datang uangnya. Ini berarti adalah berkat yang besar. Ini benih yang besar. Saya nggak pakai. Saya ambil uang saya membayar 20 juta, saya operasi dan sembuh. Lalu yang ini, yang 18 tadi, saya bagi 4. 4 juta, 5 juta, 5 juta, 4 juta. Saya bagi 4, saya telepon dia. Kamu itu perlu apa hari ini? Wah dia tuh pengusaha besar. Buat apa? Saya duit ya buat apa? Sudah gak ada yang butuh, saya udah gak butuh. Anak sudah kuliah semua, udah gitu dapatnya dapat kortingan waktu sekolah. Ya saya buat apa? Sudah gak penting kok. Kamu tuh untuk apa? Yang penting anak saya, dia bilang. Anak saya ini mau sekolah. Tetapi dia dapat, kalau dia bisa pergi, dia dapat full beasiswa, tapi pergi ini ya belum tentu dapat. Oke, apalagi? Ya paling itu aja. Saya bilang, ini kita bagi, kasih orang. 1 kami taruh di rumah doa Salomo. Salomo terdengar apa? Dikenal karena dia hebat dalam hikmat. Toh. Saya kasih Salomo, udah kasih semuanya beres. Bapak Ibu harus ngerti loh. Ada berkat Tuhan yang Anda bisa pakai. Yang Anda bisa nikmati. Tapi ada berkat Tuhan yang Anda harus tabur ulang supaya berkat tambah besar. Sepi. Udah 18 juta ya enak tuh Pak, langsung beli handphone. Nah itu masalahnya. Ada berkat Tuhan yang Anda bisa dapatkan. Ada berkat Tuhan yang Anda harus tabur lagi untuk membesarkan keluasan dari pelayanan Anda. Firman Tuhan berkata, kalau Anda mengerti hal seperti ini, Roh Kudus dicurahkan. Pertama ketaatan. Kedua, Yudas ganti Matias. Gaya Yudas dibuang, ganti gaya Matias. 2 persiapan ini adalah persiapan turunnya Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Roh Kudus, hari ini peringatan Roh Kudus curahkan yang pertama kali di Yerusalem. Di hari itu masuk ke umat manusia. Dan kita hari ini, kita mengingat Anda dan saya bertobat karena itu. Karena, Pak kenapa enggak gini semua Pak, kenapa begini? Firman Tuhan berkata, aku jadikan engkau sebagai penjala manusia. Ikan tuh dapetnya gini, dapat. Gak gini semua langsung dapat. Roh Kudus masuk. Dan Roh Kudus ini menjadi satu hal yang penting supaya engkau pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan berani. Kenapa engkau ada di muka bumi ini? Untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Anda mengerti, Pak sampai saya di muka bumi ini kerja. Kerja apapun adalah sebuah suplemen yang kau harus lakukan. Tetapi yang pertama kau harus lakukan, engkau menjadi pesuruh Tuhan, kerjakan keselamatan secara takut dan gentar. Firman Tuhan ya dan amin, dan biarlah turun Roh Kudus saat ini menaungi Anda dan saya. Kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu.